Shalom semuanya. Hari ini kita baca Matius pasal 8 mulai ayat ke-28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Awal mulanya, saya susah percaya apakah ada setan atau iblis di dunia ini. Tetapi selama saya hidup pelayanan, ketemu beberapa orang yang dirasuki roh yang jahat. Dan Yohanes pasal 13 ayat kedua ini berkata, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Jadi ini iblis membisikkan rencana untuk Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus dan menjual Yesus. Dan setelah saya membaca kitab, akhir-akhirnya setan sendiri, iblis sendiri masuk ke dalam Yudas Iskariot. Jadi ada saat iblis membisik rencana dalamnya dan lalu dirasuk roh iblis sendiri ke sana. Seperti iblis membisikkan rencana di dalam hati Yudas Iskariot dan juga kepada banyak orang, iblis sering dan selalu membisik rencana kepada banyak orang. Sejak kecil saya ikut gereja, lalu saya menganggap diri seseorang yang baik. Tetapi satu ketika saya melihat diri sendiri dalam kehidupanku, karena saya selalu memberi banyak nilai kepada diri sendiri kan. Jadi walaupun kadang berbuat masalah dan dosa, tetap menganggap masih baik. Tapi setelah itu saya meneliti bagaimana bentuk hatiku satu demi yang lain. Apa yang saya terasa kaget adalah aku lebih jahat daripada pikiran saya tentang diri sendiri. Jadi bagaimanapun saya berusaha lanjut kehidupan rohani dengan baik-baik, tetapi tetap gagal. Karena kalau saya melayani Tuhan, pasti iblis membisikkan rencana dalam hatiku untuk menolak pekerjaan untuk Tuhan. Jadi dulu saya membaca kitab, awalnya itu terasa bosan dan tidak senang. Tetapi setelah terus membacanya, saya dapat merasa untuk membaca kitab itu sangat-sangat berharga dan diberkati. Tetapi iblis selalu menipu kita bahwa baca kitab ini bosan. Untuk berdoa itu mengantuk. Jadi untuk memberitakan Injil itu malu. Dan jika saya berusaha memberitakan khotbah, tidak akan terdengar. Tuhan, kalau saya doa kepada Tuhan, Tuhan tidak akan dengar. Jadi pikiran-pikiran yang melawan terus dibisik oleh iblis dan menolak perbuatan dan kehidupan rohani dengan baik-baik. Oleh sebabnya itu, terus saya tenggelam dalam dosa dan kejahatan. Akhirnya, saya menemukan diri sendiri sepertinya. Sejak kecil saya ikut gereja. Akhirnya saya menganggap diri orang-orang yang baik.
Tetapi perbuatan baik daripadaku itu tidak ada, tapi penuh dengan dosa, kejahatan, kekotoran. Akhirnya, kalau saya ikut pikiran diri sendiri, pasti aku akan kalah. Itulah saya dapat kenal diri sendiri. Jadi satu ketika, aku menganggap diri, waduh, ini adalah orang yang jahat sekali. Jadi saya sesungguhnya mengikut gereja dengan rajin dan baik. Tapi teman-temanku ada yang ikut gereja dan juga ada yang tidak datang gereja. Dan kami bersama-sama kumpul dan kadang mencuri melon atau apel di pertanian perkebunan. Seperti begitu, kita sering berbuat kejahatan bersama dengan teman-temanku. Dan pada saat teman-temanku masuk ke perkebunan melon, ya mereka menginjak batang, daun, bagaimana saja. Tetapi aku ini adalah percaya Yesus kan. Jadi walaupun saya curi melon, saya tidak akan melakukan begitu. Kalau saya menginjak daun, bunga, sama batang, akan mati dia. Jadi harus berhati-hati. Untuk hati-hati tidak menginjaknya, hanya mengambil beberapa buah melon saja. Dan teman-temanku kalau ambil melon, makan, kalau enggak enak, buang. Tapi selalu saya mencium dulu, sudah kelihatannya manis, saya ambil 1-2 aja. Sepertinya begitu, saya menganggap diri adalah baik, walaupun berada di dalam pencurian kan. Jadi dulu saya menghitungkan diri tanpa sadar bahwa aku adalah orang baik, tetapi setelah saya menghitungkan diri sendiri dengan baik-baik, akhirnya menemukan bahwa aku ini adalah orang yang jahat, sangat-sangat jahat sekali. Jadi dengan mengikut pikiran-pikiran ini, pasti aku akan kalah. Itulah saya dapat mengenal. Dan itu mengakibatkan banyak pembaharuan di dalam kehidupanku. Dulu saya menganggap diri adalah orang-orang baik, jadi tetap dirikan apa yang diri sendiri yang baik, walaupun saya membaca atau dengar firman, tetapi jika saya mengingini sesuatu, akulah yang melakukan itu. Kalau aku setuju dengan itu, lalu saya melakukannya. Jadi pemilih kehidupanku adalah tetap diri sendiri. Seperti Yudas Iskariot, mungkin dia lebih baik, pintar dari yang lain. Jadi dia bagus untuk perhitungan. Akhirnya dia penanggung keuangan dengan Yesus sama murid-muridnya. Dan iblis membisik banyak rencana, yaitu pikiran yang berbeda dari firman Tuhan dan Yesus kepada Yudas Iskariot. Ya, kita ini mempunyai uang yang kecil sedikit saja. Kalau Tuhan menyembuhkan orang sakit itu, lebih baik kita terima uang sedikit daripadanya kan? Ya, kalau mereka pun miskin, tapi kalau mereka kasih uang sedikit daripada kami tidak perlu lapar, tidak perlu tinggal di luar, ya kan? Jadi seperti begitu, pikiran-pikiran yang beda dari Tuhan muncul dalam hatinya Yudas Iskariot. Ya, Yesus kalau saya kasih makanan, walaupun tidak ada uang, sedikit saja, tapi dia makan baik-baik. Tapi pada saat dia sembuhkan orang yang sakit, lebih baik kita terima uang sedikit daripadanya. Nah, seperti begitu, iblis membesarkan pikiran yang beda dari hati Tuhan. Seperti begitu, dalam hati kita, iblis membesarkan hatinya dalam hati kita. Satu ketika, saya pernah ketemu perempuan dirasuk roh jahat. Dan kelihatannya sayang sekali perempuan dirasuk roh jahat. Tetapi tidak hanya dia sendiri yang sayang, tetapi kasihan sekali anak-anaknya. Ketiga anak yang dia pulang dari sekolah, ibu yang lain dari temannya mempersiapkan makanan yang baik, yang hangat, kasih kepada anaknya.
Tetapi ketika anak pulang dari sekolah selalu melihat ibu yang dirasuki roh jahat dan sepertinya gila, betapa sakit hatinya kepada anaknya itu kan. Setelah suami pulang dari kerja, istrinya tidak membersihkan rumah, tidak siapkan makanan, tetapi rumahnya menjadi kotor sekali dan berteriak-teriak karena roh jahat itu pun susah sekali kepada suaminya. Jadi, saya sungguh-sungguh berdoa untuk ibu itu. Setelah saya berdoa, lalu keluarga berkata bahwa dulu ibu ini diperkosakan pada dia belum menikah. Oleh karena syok tadi perkosaan itu, dia tidak hapuskan pengalaman ingatan yang jahat itu. Dan setelah dia menikah dan sudah dapat 3 anak, tapi setiap kali dia berpikir ulang yang pengalaman yang didapat itu, dia terasa susah dan sedih, akhirnya tidak bisa tahan. Akhirnya Tuhan berkata bahwa musuhlah iblis. Jadi sepertinya begitu firman-firman, pikiran-pikiran yang muncul dalam hatiku, kalau kita meneliti dengan baik-baik, itu bukan hati kita, pikiran kita sendiri, tetapi dibisikkan oleh roh jahat. Saya mencetakkan beberapa buku tentang mind education. Kenapa saya menerbitkan buku mind education itu? Memulai dari ngobrol sama dengan seorang ibu. Ibu itu berkata, Bapak Pendeta, anakku memukul guru di sekolah. Apakah mungkin hal ini terjadi? Beliau adalah guru yang ajarnya, tapi kenapa anak ini pukul gurunya? Pak Pendeta, enggak tahu kenapa anakku terjadi begitu. Lalu saya berkata kepada ibunya, Ibu, bukan anakmu memukul gurunya. Katanya, oh tidak Pak Pendeta, sungguh anakku pukul gurunya. Saya berkata, ya itu tidak begitu. Tapi ya memang ibu itu enggak mengerti. Sungguh lalu saya jelaskan kepadanya, ya ibu coba dengarkan kataku. Ada yang anak bermain game komputer karena dia ingin, ya kan? Ya, kalau dia mau bermain game dan main game itu dia yang berbuat. Oke, itu sudah terlalu banyak, aku berhenti. Kalau dia berhenti, ya itu artinya dia yang bermain. Tapi ada yang anak lagi, dia adalah mahasiswa. Dia pergi ke sekolah pada pagi hari. Lalu, tetapi dia tidak ke sekolah, kampus, dan masuk ke tempat bermain game sepanjang hari main game. Dan dia tenggelam dalam permain game itu. Dan mahasiswa ini main komputer game selama 37 jam, tidak sama sekali berhenti. Jadi saya tanya, apa kau tidak makan, tidak ke kamar kecil selama 37 jam itu? Saya ingin tanya kepadanya. Tapi mahasiswa ini berkata, dia pun sadar bahwa aku tidak boleh main game seterusnya. Aku tidak akan lanjut perkuliahan. Saya harus ke kampus, harus belajar. Hari ini harus ke kampus. Dia terus berpikir. Lalu naik bus ke sekolah. Tapi 2 halte lagi dia turun langsung masuk ke tempat main game. Jadi saya bilang cerita ini kepada ibunya. Mahasiswa ini ingin berhenti main game, tetapi kenapa dia lanjut bermain game? Banyak orang saat ini juga ingin berhenti untuk bermain game komputer, tapi masih ada banyak yang lanjut bermain game komputer itu. Dan ada yang kalah dalam judian, aku harus tidak melakukan lagi. Dia memutuskan begitu, tetapi akan tetap waktunya dia melakukan judi lagi. Aku tidak boleh narkoba. Aku tidak boleh minum alkohol. Seperti begitu banyak orang memutuskan
tidak melakukan narkoba, meminum alkohol, atau main game, begitu. Jadi lalu saya tanya kepada ibu, kalau anak ini berusaha tidak mau main game tapi tetap main, kenapa? Artinya dalam hatinya suatu bentuk yang lebih berkuasa, lebih kuat padaku memimpin diri untuk bermain game. Ya mungkin dia yang ingin bermain game, tetapi kalau dia ingin berhenti tetapi tetap melakukan lagi, artinya itu bukan dia yang melakukan, tetapi kekuatan yang berbeda berada di dalam hatinya menarik dia untuk melakukan bermain game. Jadi akhir-akhir ini baik narkotika atau yang membuat kejahatan, pecandu bermain game, ada banyak yang tenggelam dalam perbuatan kejahatan. Dan akhir-akhir ini tidak hanya anak-anak muda, tetapi ibu, nenek, kakak yang tertua lebih berusia 60-70, mereka juga pecandu main game. Dan mereka tidak bisa bebaskan diri daripadanya. Aku harus berhenti. Mereka berpikir begitu. Dan orang tuanya paksakan mereka berhenti. Akhirnya keyboard pun dipatahkan. Walaupun begitu mereka tetap melakukan lagi. Mereka juga mau berhenti tetapi terus bermain. Artinya siapa yang bermain game itu? Coba kita berpikir. Kalau saya tidak mau pergi, tapi kalau ada kekuatan lebih kuat daripadaku dan menarik, dan gitu kita akan tetap ditarik kan? Memang kuasa itu, kekuatan itu tidak dapat kita lihat, tetapi pasti akan ada kuasanya itu. Kepada orang yang kurang berpikir, mereka tidak berpikir akan kekuatan yang lain memimpinku atau menarik aku, tetapi dia yang melakukannya, kiranya begitu. Tapi ternyata kekuatan yang lebih kuat daripadanya memimpin, menarik dia untuk berbuat begitu. Kalau jika kita lihat Efesus pasal 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dan 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa jalan kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi katanya di sini, penguasa kerajaan angkasa ini menguasai kepada orang dan mendorong berbuat sesuatu yang jahat. Jika seseorang tidak berpikir dan sadar dan ditarik olehnya, akan berbuat dosa dan kejahatan seterusnya. Dan Yohanes pasal 13, iblis telah memiliki rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Dan seterusnya ayat 27 berkata, kerasukan iblis dalam Yudas Iskariot. Awalnya, iblis memiliki satu rencana dalam Yudas Iskariot untuk mengkhianatinya. Lalu, dia nggak sadar apakah ini dari mana, lalu menganggap itu pikiran diri dan mengikutinya. Itulah saatnya iblis sendiri masuk ke dalam orangnya. Dengan itu, iblis menguasai seluruh pikiran kita. Awalnya memiliki rencana untuk mengkhianati Yesus awalnya, dan juga mengakibatkan pikiran untuk menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Tapi waktu itu masih ada sadar, masih ada pikiran diri, dan kiranya ya aku tidak boleh berpikir begitu, aku tidak boleh mengkhianati Yesus. Bagaimana
Saya biarkan Yesus yang berharga itu mati di atas kayu salib, itu tidak boleh. Dengan pikiran-pikiran begitu ada banyak kebingungan dalam hati Yudas Iskariot. Kenapa aku berpikir yang jahat ini? Itu tidak masuk akal. Kenapa? Kenapa saya ingin menjual Yesus, mengkhianati Yesus? Tidak mungkin. Jadi dia harus menolak pikiran yang jahat ini. Tetapi Yudas mengikuti pikirannya. Jadi firman Tuhan berkata, musuhlah iblis. Menolak iblis. Artinya jangan mengikuti pikiran-pikiran yang ada di dalam hatimu. Pikiranku sudah beda dari firman Tuhan. Inilah pikiran diberikan oleh iblis. Kalau saya mengikutinya akan kalah. Aku tidak boleh mengikutinya. Dengan begitu, dia harus mempunyai hati untuk menolak iblis. Aku harus mengusirkan pikiran ini. Kalau saya ditarik ini akan kalah. Tetapi dengan diri sendiri susah. Jadi seperti yang itulah saatnya Paulus berkata, iya, akulah yang manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya kan? Dia sendiri mau mengalahkan keinginan iblis dalam hatinya, tapi itu nggak bisa. Jadi dengan ini dia akhir-akhirnya ingin sekali menerima anugerah Yesus, ditolong oleh Yesus. Jadi pada saat dia terima anugerah dari Yesus Kristus, oleh sebabnya itu dia dapat bebaskan dari keinginan kejahatan dari iblis. Tetapi seseorang yang hanya mengikuti suara iblis, awalnya dia membisik rencana, kalau rencana itu sudah terbiasa kepadanya, dan iblis memimpin orang itu menjadi isolasi dari orang yang lain, biar dia menjadi sendirian, biar iblis gampang menipu orang. Dan ciri-ciri orang dirasuk roh adalah mereka tidak bisa bersahabat dengan yang lain, dia isolasi diri dari yang lain. Kepada orang yang terisolasi, dia sendiri memutuskan semuanya. Jadi kalau dia tidak terang dalam pikirannya, iblis dapat menguasai pikirannya dan memimpin kehidupannya. Jadi seseorang dipakai oleh iblis, awalnya meninggikan hatinya menjadi sombong, menjadi tinggi hati, lalu orang ini menjadi isolasi dari teman-teman yang lain, akhirnya tidak boleh dibantu oleh orang-orang sekitarnya. Lalu dia terus berkata, akulah yang benar, dan banyak orang tidak suka dia. Ya, orang ini tidak sama sekali dengar pada yang lain, dia hanya berkata dialah yang benar. Dengan begitu dia menjadi terisolasi. Setelah dia menjadi isolasi, dia hanya mengikuti suara diberikan oleh iblis saja. Pada saat dia diikutinya, iblis menguasai total dalam hatinya. Sering saya naik penerbangan. Jika saya naik penerbangan dari Korea, sering ke Kenya atau New York, Tokyo, di mana-mana saya pergi untuk pimpin acara. Satu ketika saya naik penerbangan, katanya pilot sudah pernah baca buku yang saya terbitkan. Lalu dia undang saya ke tempat untuk pilot. Lalu saya masuk ke sana. Itu Boeing 747 yang penerbangan besar. Di situ ada yang tempat untuk pilot. Dan di belakangnya ada kursi untuk persiapan. Saya duduk di belakang. Dan pilot itu jelaskan tentang bagaimana penerbangan ini dapat terbang. Dan katanya penerbangan ini dapat dikendali oleh 3. Ada yang pilot utama, ada pilot pembantu, yang ketiga ada yang komputer. Jadi kalau dia
mau ke Amerika, New York, harus memasukkan jalan ke Amerika di komputer. Jadi pilot mengemudi penerbangan dari taxiway lalu terbang. Waktu itu disuruh pakai sabuk pengamanan, tidak boleh bergerak, tidak boleh kamar kecil, tetap duduk, ya kan? Setelah naik semakin tinggi, lalu lampu untuk sabuk pengamanan itu mati. Lalu kita dapat bergerak sedikit. Lalu pilot berkata, tugas pilot adalah hanya untuk terbang dan mendarat. Setelah terbang dan sudah naik tinggi, lalu program komputer otomatis mengemudi penerbangan itu. Dan komputer itu akan menghitung angin dari samping, kiri kanan, atau depan belakang. Dengan itu antar ke bandara di New York. Nah, waktu mendarat ke bandara di New York, itulah tugasnya kepada pilot. Jadi kedua pilot tetap ada di dalam penerbangan, tetapi banyak waktu komputer pegang untuk penerbangan itu. Jadi artinya apa? Komputer mengambil hak pengemudi penerbangan dan kepada penerbangan peperangan juga begitu. Seperti begitu, iblis mencuri hati kita manusia seperti komputer mengemudi penerbangan. Iblis mengkontrol kehidupan manusia, akhirnya menjadi kalah. Tetapi Yesus datang di bumi ini lalu selamatkan kita dari kuasa iblis. Oleh sebabnya itu, tanpa Yesus kita akan menjadi hamba dari iblis. Sesi berikutnya saya akan sampaikan melebihnya. Terima kasih banyak.